Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riasport kembali menyapa Anda. Oke, kita masuk ke pekan ke-19. Oke, sebelumnya sorry ya. Kalau emang kondisinya lagi begini, saya juga lagi gemeteran dan kurang sehat ya. Berdiri pun saya paksain buat berdiri, ini buat rekaman ya. Jadi mohon doanya buat kalian semua, dari kalian semua, buat kami semua di sini, terutama buat saya pribadi ya, yang lagi memang kurang sehat. Alhamdulillah kehujanan guys, macet, kena banjir juga ya. Jadi ya daya tahan tubuh mungkin agak melemah ya. Tapi ya udahlah, semoga aja kondisi kami nggak mengganggu apa yang bisa kalian nikmati di video kali ini. Oke, kita masuk ke pekan 19 nih. Kita akan bahas pertandingan di pekan 19 ini antara tuan rumah Persis Solo melawan Persib Bandung. Tim yang mungkin bisa dibilang dua tim pendiri PSSI, tapi berbeda nasib ya di beberapa musim terakhir. Dan juga lagi goyah nih di pihak Persis Solo, dan juga Persib pun lagi ya mungkin kena tekanan ya, tekanan untuk jadi juara, mempertahankan gelar back to back dan lain-lain. Nah, yang menariknya adalah karena di putaran kedua otomatis dua tim ini punya pemain-pemain baru ya. Nah, ini akan mencoba apa ya, jadi sebuah perhatian apakah ya, meskipun rekor pertemuan kita tahu lah ya, nanti kita jelas ya pertemuannya seperti apa. Tapi dengan datangnya pemain-pemain baru ini, tentu pertandingan ini walaupun jauh jomplang di klasemen akan menarik perhatian, karena di BRI Super League itu nggak ada yang namanya tim lemah ataupun tim kuat. Karena tim selemah apapun, selagi bapuk apapun, kalau ketemu Persib ya pasti akan ngotot. Nah, itu pun mungkin akan terjadi nih saat Persis Solo menjamu Persib Bandung. Nah, kita akan coba cari tahu bagaimana nih kesiapan kedua pelatih dalam mensiasati hal ini nih, antara Boyan Hodak dengan pelatih baru, pelatihnya Persis Solo ya. Nah, seperti biasa sebelum kita kulik bagaimana persiapannya, siapa yang akan absen di laga ini, saya tetap mau dukungannya untuk channel ini agar terus berkembang dan bisa memberikan berita-berita informatif yang tentunya semoga saja bermanfaat untuk kita semua. Caranya masih sama, cukup dengan klik subscribe aja bagi yang belum subscribe, aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komen. Inilah sedikit kisi-kisi jelang laga pekan 19 antara Persis Solo kontra Persib Bandung. BRI Super League memasuki pekan ke-19, dan di pekan 19 ini kalau kami perhatikan di tabel atau mungkin di jadwal ya, cuma ada satu pertandingan yang bisa disebut pertandingan dua tim papan atas di klasemen saat ini, yakni antara Persija Jakarta yang akan away ke Tangerang melawan Persita Tangerang. Sebenarnya kalau bukan karena Persita ini ada di posisi 5 klasemen sementara, tentu laga ini bisa dibilang laga biasa dah ya. Dan laga ini laga yang sangat mudah bagi Persija. Tapi karena Persita saat ini ada di 5 besar klasemen sementara, jadi laga ini mungkin bisa dibilang salah satu laga super big match di pekan ke-19. Ya, meskipun kalau di atas kertas Persita ini tuh bukan lawan sepadan bagi Persija, tapi jangan lupa Borneo FC aja kalah tuh sama Persita. Makanya laga ini kami bilang laga cukup big match lah ya. Selebihnya tim-tim di papan atas, Borneo FC akan jumpa PSM, yang bisa dibilang ini laga super big match juga sih. Tapi karena PSM-nya di beberapa laga terakhir nggak raih kemenangan ya agak jomplang juga. Kemudian Malut United nampaknya sih akan menang lagi nih di pekan 19 karena lawannya cuma Bayangkara FC ya. Karena Malut United ini kalau main di kandang sulit sih dikalahin. Dan tentu saja Persib Bandung yang akan kita bahas akan away ke Solo melawan tim juru kunci Persis Solo. Sebenarnya ada satu laga lagi big match yang di Persebaya lawan Dewa United, tapi karena dua tim ini saat ini ada di papan tengah, jadi ya laga ini mungkin nggak terlalu menyita perhatian. Oke, Persis Solo lawan Persib Bandung ini menimbulkan polemik dan juga rame kemarin ya. Ya, laga dua tim pendiri PSSI nih, laga yang sebenarnya ada unsur yang sama. Apa itu? Ya sama-sama pernah disusupi saham oleh Erick Thohir.
Wah, ini sih laga dua tim anak papa nih. Ya nggak juga sih, sebab kalau kita bicara soal Erick Thohir, kan bukan cuma Persib atau Persis Solo aja yang pernah disusupi saham Erick Thohir. Ada Bali United pun pernah, Persija pun pernah, dan beberapa klub lain di Liga 1 dan Liga 2 juga. Ya, laga dua tim pendiri PSSI, tapi jomplang di papan klasemen. Yang satu di dasar klasemen, yang satu di pucuk klasemen dengan selisih poinnya cukup banyak, 31 poin. Tapi meskipun ini laga tim yang jomplang secara klasemen, di Liga Indonesia mah nggak ada tuh pertandingan yang akan mudah. Seperti yang sering kami bahas ya, mau tim itu lagi sebapuk apapun atau tim itu sedekat apapun sama Persib, tapi kalau udah lawannya Persib pasti akan ngotot, bahkan gak jarang sampai tonjok-tonjokan. Jadi laga ini pun kami pastikan gak akan mudah bagi Persib ya, meskipun di 8 pertemuan terakhir. Kenapa 8? Sebab dihitungnya sejak Persis Solo naik lagi ke Liga 1 di tahun 2023 silam. Dan dari 8 pertemuan terakhir, Persis Solo cuma menang 2 kali atas Persib. Persib menang 5 kali dan 1 laga berakhir imbang. Dan di pertemuan pertama musim ini, Persib unggul 2-0 atas Persis Solo saat main di GBLA. Di 5 pertandingan terakhir yang dijalani oleh Persis Solo cuma raih 1 kali kemenangan, yakni atas Semen Padang di pekan 17, sisanya 4 kali kekalahan. Sementara Persib di 5 laga terakhir raih 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Yang menarik lagi adalah ini ada dalam masa bursa transfer. Tentunya pemain-pemain baru dua tim ini akan jadi pusat perhatian. Persis Solo dengan sejumlah pemain asing barunya, sementara Persib cuma datangkan 1 pemain asing baru. Yang lebih unik lagi, laga ini katanya sih jadwalnya sih nggak akan disiarkan di TV lu ya. Nah, apakah Indosiar ini akan ubah lagi jadwal seperti yang kemarin-kemarin dengan tuntutan dari Boboto, atau Indosiar tetap dengan pendiriannya? Kenapa ya? Kok nggak live di TV? Padahal kan jam setengah 4 sore itu nggak ada pertandingan lain loh. Apakah ini murni bisnis dari Indosiar? Oke, sekarang kita bahas kondisi dua tim ini. Di Persis Solo saat ini punya 12 pemain asing kalau di total loh ya, meskipun nantinya cuma 11 nih yang terdaftar karena kan Matteo Kocijan nggak jelas nih statusnya. Tapi Persis Solo punya 5 pemain asing baru, yakni Vukasin Vrane, kiper, Luka Dumancic, bek, Dusan Milik, bek kanan, Miroslav Maricic, gelandang, dan tentu saja striker Ukraina yang baru aja diperkenalkan, yakni Roman Papariha. Nah, ini unik ya, kalau Roman Papariha ini ditampilkan di laga ini dan ketemu dengan Ramon Tanke di Persib, maka dua ujung tombak di dua kesebelasan ini bernama sama tapi kebalik. Yang satu Roman, yang satu Ramon. Belum lagi Persis Solo pun ketambahan beberapa pemain lokal yang masuk, seperti Yabes Roni dari Bali United, ada Afrianto Niko dari Persija, dan Kadek Raditya dari Persebaya. BTW, Persis Solo ini punya 1 pemain Persib lo ya, yakni Ihwan Ali Tanamal yang dibeli Persib dari Persita tapi malah dipinjamin nih ke Persis Solo. Jadi Ihwan di laga ini dipastikan nggak bisa main lawan Persib. Nah, yang lebih menarik lagi, pelatih Persis Solo itu saat ini adalah Milomir Cecilia. Bagi yang belum tahu nih ya, Milo ini hampir jadi pelatih Persib lo ya di tahun 2017 silam. Waktu itu Milo ini masih melatih Persiba Balikpapan. Persib waktu itu nawarin kontrak ke Milo, tapi ditolak sama Milo karena Milo ini masih punya kontrak di Persiba. Dan kabarnya akhir musim 7 itu barulah Milo akan pindah ke Persib. Ternyata kami nggak tahu ya ini kabarnya gimana, yang benarnya seperti apa. Tapi kalau kata pihak Persib sih katanya terlanjur kecewa karena ditolak sama Milo. Akhirnya ya nggak milih Milo lah, lebih milih Miljan Radovic. Nah, itu kata versi Persibnya ya. Tapi kalau versi Milonya sih lain. Kalau kata Milo sih memang dianya nggak mau ke Persib. Akhirnya Persibnya bingung, ya udah ngambil Radovic. Yang akhirnya Radovic pun jeblok. Radovic ditendang dan gantinya Abah Gomez. Itu tadi sejarah singkat antara Milomir Cecilia versus Persib. Makanya sampai sekarang Milo ini kalau jumpa Persib pasti meledak-ledak lah. Itu mungkin salah satu alasannya. Baru pada tahu ya. Makanya banyakin baca daripada banyakin bacot.
Dan rekor Milomir Cecilia ini kalau lawan Persib ini cukup bagus loh ya. Di Arema dulu dia ini pernah ngebantai Persib 5-1. Di Borneo dia pernah ngebantai Persib 4-1. Dan di Persis Solo pun belum pernah kalah loh kalau lawan Persib, dengan catatan itu 1 kali menang, 1 kali imbang. Kan musim kemarin juga dia latih Solo, kan 2 kali ketemu. Makanya mungkin laga ini tuh akan jadi laga pembuktian lagi buat Milo. Tim boleh saat ini ada di papan bawah, di papan dasar klasemen. Tapi kalau jumpa Persib, haram hukumnya saya harus kalah lawan Persib. Gitu kali ya. Makanya Milo ini sangat ngotot dan menginstruksikan seluruh pemainnya agar main habis-habisan di laga ini. Dan Milo pun gak mau tahu, seluruh pemain asing yang baru gabung pun kudu main kalau melawan Persib. Ya buat ngebuktiin kali ya kalau selama ini Persib tuh ya salah nggak ngambil dia, atau mungkin ya dia lebih baik dibandingkan pelatih lain kalau di Persib. Sementara pemain-pemain lain gak ada yang absen karena akumulasi ya di Persis Solo. Jadi Milomir Cecilia ini sangat pede untuk bisa jungkalkan Persib dengan skuad barunya yang rasa Balkan. Tahu kan negara Balkan? Negara Eropa Tengah sono no. Sementara bagi Persib Bandung dipastikan gak akan full tim di laga ini. Kapten Maklok dipastikan akan absen lama lantaran cedera saat lawan PSBS Biak. Luciano Goicoechea masih kena sanksi tambahan Komdis. Beckham Putra katanya menepi nih lantaran engkel kakinya sedikit ngilu. Bagaimana dengan Kurzawa dan Dion Max? Apakah akan jalani debut di laga ini? Kayaknya enggak deh. Kurzawa itu kan emang udah latihan. Tapi kalau kata Boyan Hodak sih, nggak mungkin saya bawa lawan Solo. Terlalu berisiko. Sebab ya Kurzawa itu baru gabung dan belum tahu nih kultur dan karakter sepak bola Indonesia. Yang ada kalau dipaksain main malah cedera dan jadi pembelian gagal dong. Sementara Dion Max saat berita ini kami buat hari Rabu itu belum terlihat nih datang gabung ke latihan Persib. Jadi ya pasti nggak main lah lawan Persis Solo. Kemudian juga ada Adam Zibek. Adam Zibek katanya sih nggak ada dalam skuad Persib nih. Karena rumornya Adam ini akan dipinjamkan ke PSIM Jogja. Dan ya pastilah Persib otomatis akan membutuhkan satu posisi kiper baru. Dan pemain itu kemungkinan adalah pemain diaspora. Udah tahu dong siapa dia. Boyan Hodak sendiri sudah mewanti-wanti nih sama para pemain Persib agar nggak ceroboh lawan Persis Solo. Karena Hodak juga tahu lah rekor dia kalau lawan Milomir Cecilia. Dia itu selalu sulit kalau ngelawan Milomir Cecilia. Apalagi berkaca pada laga lawan PSBS Biak. Hodak sendiri ngaku nih, kalau permainan anak asuhnya itu lawan Biak sangat jelek. Lini depan yang jadi sorotan alias tumpul nggak bisa nyetak gol. Lucunya kalau menurut Hodak itu karena katanya kurang lama aja para pemain depan Persib ini gabung dan latihan sama Persib. Jadi belum ngeklop katanya. Kayaknya Hodak lagi nyari alasan nih. Hodak ini kayaknya nggak mau banget yang datangin pelatih striker ya. Kenapa ya? Padahal kan posisi striker itu yang jomplang, yang juga tumpul itu kan salah satu titik lemah Persib. Coba lihat lawan Biak aja yang pemain-pemainnya masih sama di putaran pertama, itu kesulitan. Persib gimana lawan Persis Solo dengan sejumlah pemain-pemain barunya. Makanya banyak pengamat yang bilang dengan apa yang dialami Persib saat lawan PSBS Biak, maka laga ini mungkin saja bisa menjadi laga kemenangan perdana Persis Solo di putaran 2 sekaligus kekalahan perdana Persib di putaran 2. Benar nggak ya? Karena para pengamat ini berkaca Persib main jelek lawan PSBS Biak, sementara Persis Solo meskipun kalah dari Borneo FC tapi mainnya cukup bagus. Ya kalau kami pribadi ngelihatnya permasalahan Persib itu kan simpel sebenarnya, cuma butuh diasah aja lini serangnya. Sebab kalau soal kreativitas mah nggak usah tanya, Tom Haye udah sangat kreativitas di Persib ya. Tapi ya mau gimana, sekreatif-kreatifnya Tom Haye kalau lini depannya bapuk, ya susah. Contoh lawan Biak kemarin, gimana coba? Ada Uliam Baros ditempatkan sebagai striker, udah kayak apa ya? Kayak ayam kehilangan induknya. Giliran Ramon Tanke dan Andrew Jung dimasukin bersamaan malah kelimpungan, kebingungan. Benturan posisi.
Yang satu kadang di tengah, yang satu kadang melebar. Yang lucu lagi Andre Ujung yang malah jadi winger, Ramon Tanke malah jadi striker. Ya makanya lawan Persis Solo ini kami sih berharap apa yang dilakukan Boyan Hodak lawan PSBS Biak itu nggak diulangin lagi. Apa itu? Nggak usah coba-coba pasang Uliam Baros di ujung tombak. Uliam Baros itu udah kebiasaan jadi winger, susah kalau dipaksain jadi striker lagi. Ini belum kelar, di lini belakang pun juga sama, rungsepnya juga sama. Federico Barba main kayak apa ya, nggak sepenuh hati. Ya gimana pemain-pemain lain mau nyaman kalau ada pemain yang mainnya ogah-ogahan. Ada riweuh City, riweuh Persib. Tapi ting lah, naon merenya adu di pikiran ku manajemen Persib. Persib mah hayang menang, tapi hese nyetakul BG. Pemain yang udah nggak ada hati di Persib malah dipertahankan. Ada ting lah, rungsep lah. Jadi ya kira-kira seperti inilah kemungkinan formasi yang akan ditampilkan kedua kesebelasan. Di kubu Persis Solo, kiper itu Vukasin Franes. Duet center back Dusan Mijik dan juga Luka Dumancik. Bek kiri Agung Manan dan bek kanan Alfrianto Niko. Duet jangkar kemungkinan Sultan Totan dan Miroslav Maricic. Sisi sayap Soyamamoto dan Yabes Roni. Sementara ujung tombak Kodai Tanaka yang ditopang oleh Adriano Castanheira. Sementara di kubu Persib Bandung, kiper tetap Teja Paku Alam. Duet center back Julio Cesar dan Patricio Matricardi. Bek kiri Alfreanda Dewangga dan bek kanan Kakang Rudianto. Duet jangkar kemungkinan kali ini Adam Alis ditemani oleh Eliano Renders. Sisi sayap Sadir Ramdhani dan Uliam Baros. Sementara ujung tombak Andre Ujung yang ditopang oleh Tom Haye. Laga Persis Solo lawan Persib Bandung ini seperti yang kalian tahu lah ya. Ini jadwalnya sih nggak terdaftar, nggak disiarin di TV, cuma ditayangin di video. Pada Sabtu 31 Januari 2026 mulai pukul 3:30 sore dari Stadion Manahan Solo. Oke, itu tadi ya sedikit kisi-kisi jelang laga pekan 19 antara Persis Solo kontra Persib Bandung yang akan digelar di Manahan Solo. Nah, bagaimana jalannya laga kali ini? Seperti biasa, kita akan coba kupas tuntas, insya Allah ya, tapi ya namanya umum harusnya nggak ada tahu ya. Kita akan coba kupas tuntas nanti di fakta di balik laga, usai laga ini. Makanya jangan kemana-mana, stay tune terus di channel ini. Dan juga ikuti terus berita seputar sepak bola, khususnya Liga Indonesia dan pernak-perniknya serta timnas Indonesia hanya di channel Rio Riaswat. Makasih banyak yang sudah menonton video ini, menyaksikan video ini, dan mengunjungi channel ini serta mendoakan kami dan mendukung kami, mensupport kami. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada kalian ya. Kritik dan saran tentunya masih kami nantikan di kolom komentar atau di media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Riaswat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.